Selamat siang Pak Jonter dan teman-teman. Kami dari kelompok Anorok akan menjelaskan mengenai analisis kebijakan hotel di Jakarta terhadap new normal. Saya Katris Kesli. Saya Serela Wiryandi. Saya Krisarwa Alamsyah. Saya Alvin Nicholas. Saya Faris Rizky Abdurrahim. Saya Ninyaman Vinka Jenisha Utami. Saya Stephen Sunar. Next. Pertama, saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Indonesia merupakan negara kepulauan, di mana terdapat banyak sekali budaya-budaya di Indonesia yang menjadi ciri khas daerahnya masing-masing. Banyak sektor pariwisata sehingga banyak akomodasi. Hotel merupakan salah satu tempat yang merupakan tempat penginapan yang ditujukan untuk para turis, baik turis asing maupun lokal. Kebijakan hotel juga dapat berubah seiring dengan perkembangan zaman atau kondisi zaman. Misalnya saat yang sedang terjadi pandemi virus corona. Virus ini pastinya akan berpengaruh pada industri pariwisata, di mana kita ketahui bahwa pada sektor pariwisata selalu menjadi tempat tujuan yang diminati sejumlah banyak orang. Next. Lockdown atau kebijakan untuk membatasi perjalanan seseorang untuk ke tempat lain yang bahkan tidak bisa masuk ke area lockdown, sedangkan karantina adalah isolasi yang dilakukan secara medis untuk mencegah penyebaran virus ke orang lain yang masih sehat. Hotel adalah salah satu tempat yang merupakan tempat penginapan yang ditujukan untuk para turis, baik asing maupun lokal. New normal adalah tanaman atau cara hidup yang baru untuk beradaptasi di tengah pandemi virus corona ini. Dapat dilihat bahwa beberapa hotel saat ini sudah mulai ada pelanggan yang menginap karena dari hotelnya memberikan jaminan kebersihan dan juga sistem new normal yang jelas dan terperinci. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama itu bagaimana sistem check-in dan check-out di hotel pada era new normal. Yang kedua, bagaimana protokol kebersihan ditetapkan untuk membuat para pelanggan merasa aman. Yang ketiga, bagaimana penerapan social distancing di restoran hotel. Yang keempat, bagaimana aturan diterapkan dalam penggunaan fasilitas hotel. Next. Tujuan penulisannya itu yang pertama ada mendeskripsikan sistem check-in dan check-out di hotel pada era new normal. Yang kedua, mendeskripsikan protokol kebersihan ditetapkan untuk membuat para pelanggan merasa aman. Yang ketiga, mendeskripsikan penerapan social distancing di restoran hotel. Yang keempat, mendeskripsikan aturan yang ditetapkan dalam penggunaan fasilitas hotel. Manfaat penelitian. Manfaat teoritis. Penulisan dan pembaca mendapatkan pengetahuan tentang bidang perhotelan secara umum atau general. Penulisan dapat membangun sikap peduli terhadap situasi dunia saat ini. Penulisan pendapatan pengetahuan tentang sistem atau protokol yang ada baru di dalam hotel pada new normal sekarang. Penulisan dan pembaca dapat mengetahui bahaya jika tidak mengikuti protokol yang ada. Next. Penjelasan hotel, check-in, check-out, tamu, dan fasilitas hotel. Fasilitas di hotel itu ada berupa kasur, spray, bantal, selimut, dan lain-lain. Fasilitas yang ditawarkan berbeda dari satu properti ke properti yang lain, tetapi bertujuan untuk memenuhi sebuah kebutuhan dan keinginan untuk tamu mereka. Hotel merupakan sebuah perusahaan di mana tujuan utamanya adalah untuk melayani fasilitas penginapan untuk para tamu selama 1 malam.
Properti atau bangunan hotel terdiri dari beberapa kamar yang biasanya dilengkapi dengan tempat tidur. Next. Check-in adalah hal pertama yang harus dilakukan tamu untuk mendaftarkan nama mereka ke sistem tamu hotel. Hal ini berarti bahwa mereka adalah penghuni sebuah kamar di sebuah hotel. Namun, seseorang yang datang ke hotel untuk makan malam atau membeli minuman keras tidak dianggap sebagai tamu hotel. Tamu hotel adalah tamu yang tercatat dan terdaftar di sistem tamu hotel. Next. Hotel bintang 5 biasanya memiliki restoran dan bar kelas atas. Kolam berenang, ruang pertemuan, ruang serbaguna, pusat bisnis, fasilitas penitipan anak, layanan tata graha, dan lain-lain. Next. Protokol adalah sistem peraturan yang memungkinkan terjadinya hubungan, komunikasi, dan perpindahan data antara dua komputer atau lebih. Protokol kesehatan merupakan sebuah rangka antisipasi penyebaran virus corona atau yang biasa kita kenal sebagai COVID-19. Pemerintah Republik Indonesia telah menyusun protokol yang akan dijalankan sejumlah kementerian sesuai dengan bidangnya masing-masing. Next. Pihak hotel juga membuat protokol baru Penghimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI, mengatakan industri hotel dan restoran memiliki protokol tersendiri bagi karyawan dan tamu dalam menghadapi situasi new normal. Protokol ini berlaku baik untuk pihak internal hotel, yaitu karyawan dan staf, dan juga eksternal, yaitu tamu, vendor, supplier, dan lain-lain. Protokol tersebut hampir sama, mencakup keseluruhan orang yang terkait dengan hotel, misalnya temperatur suhu harus di bawah 37,3 derajat Celcius, masalah etika cara untuk batuk, harus memakai masker, disinfektan, hand sanitizer, dan bagi karyawan hotel maupun restoran yang sedang dalam kondisi kurang sehat. Tidak diperkenakan untuk bekerja atau berada di lingkungan kerjanya. Hal ini juga berlaku untuk para tamu yang datang dalam kondisi tidak sehat. Next. Protokol kesehatan di tempat umum, seperti misalnya di mall, diwajibkan untuk menggunakan masker, karyawan yang bertugas harus sehat, melakukan pemeriksaan suhu tubuh, tidak berdesakan, jaga jarak, mengutamakan pembayaran digital atau non-tunai, sterilisasi fasilitas rawan penularan virus seperti lift, toilet, gagang eskalator, dan benda yang sering disentuh oleh pengunjung. Next. Aturan. Secara bahasa, aturan merupakan sebuah pedoman di mana hal ini mengatur agar manusia tidak melakukan hal-hal yang brutal, sehingga kehidupan manusia dapat menjadi teratur. Aturan dapat dibagi menjadi dua, yaitu aturan tertulis dan tidak tertulis. Sebagai contoh, aturan tertulis dapat berupa wajib mengenakan masker dan wajib mengecek suhu tubuh saat masuk ke sebuah tempat. Sedangkan aturan tak tertulis dapat berupa mencuci tangan setelah berkegiatan dan turut andil dalam menjaga kesehatan lingkungan. Social distancing. Karena COVID-19 merupakan sebuah virus yang menyebar melalui partikel droplet yang dapat terjadi saat orang pembawa virus batuk atau bersin, social distancing atau physical distancing merupakan hal yang harus dilakukan untuk memutus rantai COVID-19. Praktik physical distancing ini meliputi pelarangan jabat tangan dan memberi jarak 1 meter antar manusia. COVID-19. COVID-19 sedang viral di seluruh dunia dan COVID-19 telah menjadi pandemi di dunia. Jadi COVID sendiri adalah sebuah virus yang menyerang daya tahan imun seseorang. Dan COVID telah viral karena keberadaan COVID ini telah menyerang ke seluruh dunia. Untuk mencegah virus COVID ini, pemerintah juga membuat peraturan baru, yaitu pembuatan sosial berskala besar atau yang biasa disebut PSBB. Jadi di dalam PSBB ini sendiri yang sudah diterapkan di DKI Jakarta, itu mengurangi 50% pada kendaraan. Misalnya di kendaraan bisa mencapai 5-4 orang yang berada di dalam kendaraan tersebut dikurangi menjadi 2 atau 3 orang. Dan PSBB sendiri telah berlangsung lumayan lama,
di daerah DKI Jakarta dan sekitarnya. Dan sekarang daerah-daerah sekeliling Indonesia, di seluruh Indonesia, sudah menerapkan PSBB juga. Next. Dampak COVID-19. Ada dampak positif dan negatif. Tentu dampak-dampak ini bisa mempengaruhi seluruh orang yang ada di dunia maupun di Indonesia sendiri. Dampak positifnya, ya kita semua bisa berada di rumah bersama keluarga dan menjual produk-produk yang bisa kita buat secara online. Tetapi dampak negatif yang disebabkan oleh COVID mungkin lebih besar dan lebih merugikan kita semua, seperti perekonomian hancur, banyak korban jiwa, dan meningkatnya kemiskinan disebabkan oleh COVID ini. Tingkat orang yang terkena COVID sampai setiap harinya meningkat. Bahkan angka kematian di Indonesia juga cukup besar dan sangat besar. Next. New normal. New normal adalah suatu protokol terbaru yang diberikan kepada masyarakat untuk tetap menjalankan kehidupan normal sehari-hari. Tetapi dengan peraturan yang mencegahkan terjadinya penularan atau pengendalian COVID-19 dan pertimbangkannya kesiapan daerah. Next. Syarat penerapan new normal yaitu 1. Kemampuan dalam pengendalian penularan, 2. Sistem kesehatan mampu mendeteksi, mengetes, mengisolasi, dan melakukan pelacakan kontak fisik terhadap semua kasus yang baru dan positif. 3. Meminimalisasikan resiko wabah, khususnya di fasilitas kesehatan. 4. Sekolah, kantor, dan lokasi penting lainnya bisa dan telah menerapkan upaya pencegahan dan sudah memfasilitasi tempat-tempat. 5. Resiko kasus impor dapat ditangani. 6. Komunitas masyarakat sudah benar-benar teredukasi, terlibat dengan diperkuat untuk hidup dalam kondisi normal yang baru. Next. Protokol new normal itu ada mencuci tangan, hindari menyentuh wajah, menggunakan masker, menerapkan etika batuk dan bersin, jaga jarak sosial atau social distancing, isolasi mandiri, dan menjaga kesehatan. Hipotesis penelitian. Dalam memudahkan penulis dalam menentukan dan melaksanakan analisisnya, maka penulis memiliki jawaban yang sementara atau hipotesis sementara yang menjadi dugaan sementara dari rumusan masalah. Yang pertama, proses check-in dan check-out. Di Hotel Jakarta, pada era new normal berjalan dengan tertib, aman, dan sesuai protokol kesehatan. Yang kedua, protokol kesehatan yang ditetapkan untuk membuat para tamu merasa aman dilakukan sesuai dengan standar yang diberikan pemerintah. Dan yang ketiga, penerapan social distancing di restoran hotel berjalan dengan baik dan hotel secara tegas menerapkan kebijakan ini. Yang keempat, yang terakhir, aturan yang ditetapkan dalam penggunaan fasilitasnya, hotel memiliki aturan yang lebih ketat dari sebelumnya dan harus melewati sterilisasi. Pengujian hipotesis yang akan dilakukan dengan mengikuti metode penelitian, teknik analisis data, dan dengan melihat pengumpulan data yang sudah diolah, diteliti, sehingga penulis dapat menganalisis dengan baik sesuai dengan apa yang telah diteliti. Next. Metodologi penelitian. Waktu penelitian Juni 2020. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Artinya, metode ini merupakan metode yang sifatnya memberikan penjelasan dengan menggunakan kalimat dan lebih memfokuskan pada analisis sehingga disajikan hasil dalam bentuk huruf atau analisis atas permasalahan. Dalam metode kualitatif, penulis menggunakan pendekatan studi kasus dan observasi. Menurut Susilo Raharjo dan Gutnanto, pemahaman terhadap berbagai individu secara integratif dan komprehensif, agar nantinya dapat diperoleh sebuah pemahaman yang sangat mendalam berupa individu tersebut. Langkah-langkah penelitian. Pertama, penulis menentukan fokus penelitian atau masalah yang ingin dianalisis dalam makalah. Kedua, setelah itu, penulis mencari jurnal yang akan menjadi sumber utama dalam penulisan makalah ini. Ketiga, penulis membuat kajian terhadap data yang diperoleh. Keempat, data yang sudah dikaji akan diteliti kembali sehingga mendapat data sekunder yang akan
digunakan untuk pembahasan. Kelima, kemudian semua data akan didiskusikan dan dianalisis sehingga penulis dapat menarik kesimpulan dari data tersebut yang berkaitan dengan judul makalah. Teknik analisis data. Yang pertama ada redaksi data. Tema dari makalah ini berkaitan dengan topik-topik yang masih hangat, di mana perumusan masalahnya ini merupakan data yang masih hangat, seperti kebijakan hotel di Jakarta terhadap new normal. Lalu yang kedua, ada penyajian data. Penyajian data yang akan ditulis dalam makalah ini berbentuk huruf, kalimat, atau analisis dari data yang sudah diperoleh. Karena makalah ini menggunakan metode kualitatif. Lalu yang ketiga ada penarikan kesimpulan, yaitu kesimpulan ini akan menjawab permasalahan yang sudah dirumuskan pada bab-bab sebelumnya. Lalu ada pembahasan dan hasil penelitian. Pertama, deskripsi data. Metode penelitian yang digunakan merupakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan observasi. Lalu pengumpulan data dengan cara melihat dan menganalisis kebijakan hotel saat new normal. Lalu ada kebijakan hotel. Kebijakan hotel dapat merupakan perubahan dari tiap pekerja yang ada di tiap divisi. Lalu yang kedua, perubahan cara masuk keluar tamu ke dalam hotel. Ketiga, mempengaruhi keberlangsungan aktivitas tamu selama menginap di hotel. Nah, dari pilihan-pilihan ini akan dijelaskan pada sub setelahnya. Lalu ada hasil rumusan masalah 1.1. Bagaimana sistem check-in dan check-out di hotel pada era new normal? Biasanya hotel tamu akan melakukan check-in dan check-out secara offline dan online, tergantung dari kondisi. Nah, dengan kondisi saat ini, di mana pandemi secara langsung membuat industri perhotelan menjadi menurun, dikarenakan orang-orang takut untuk berkumpul secara skala besar. Tetapi hotel tidak tinggal diam. Hotel mengeluarkan kebijakan-kebijakan baru. Kebijakan baru ini dikeluarkan untuk tetap melakukan penginapan di hotel dalam era new normal, seperti kebijakan check-in dan check-out yang dilakukan Hotel Jakarta berikut. Seperti yang pertama, ada pengecekan suhu tubuh. Saat tamu ingin masuk ke dalam hotel, maka karyawan hotel akan melakukan pengecekan suhu tubuh terhadap tamu. Jika suhu tubuh kurang dari 37,5 derajat, maka tamu tersebut dapat masuk ke dalam hotel. Yang kedua, ada penyediaan wastafel sebelum masuk hotel. Yaitu pihak hotel akan menyediakan wastafel sebelum tamu masuk ke dalam hotel. Sehingga tamu bisa mencuci tangan sebelum masuk ke dalam hotel untuk melakukan proses check-in sesuai prosedur. Yang ketiga ada pembatasan jarak. Pihak hotel mengeluarkan kebijakan untuk membatasi jarak antara karyawan dengan karyawan, karyawan dengan tamu, dan tamu dengan tamu, dengan jarak minimal 1 meter. Keempat, tamu wajib memakai masker dan membawa hand sanitizer. Ini merupakan prosedur yang diwajibkan oleh pemerintah juga. Jadi hal ini bertujuan untuk mencegah dan meminimalisir tertularnya virus kepada orang-orang dari luar hotel. Lalu yang kelima, karyawan menggunakan sarung tangan, masker, dan face shield. Hal ini membuat tamu yang ingin check-in secara langsung merasa bahwa hotel tersebut benar-benar memenuhi protokol yang ada dan merasa aman jika karyawan menggunakan pakaian kesehatan yang lengkap. Lalu yang keenam ada pembatasan jumlah kamar. Biasanya hotel akan menerima check-in tamu atau menerima pemesanan kamar dengan 100% dari kamar yang tersedia. Dengan adanya new normal ini, maka hotel mengeluarkan kebijakan baru. Jadi,
hanya akan menerima 50% dari kamar yang tersedia. Hasil rumusan masalah. Bagaimana protokol kebersihan yang ditetapkan untuk membuat para pelanggan merasa aman? Dengan adanya pandemi ini, hotel membuat kebijakan atau protokol yang baru dalam mengikuti new normal ini, sehingga tamu akan merasa nyaman atas kebijakan ini. Berikut beberapa aturan atau protokol kebersihan hotel. Yang pertama, ada sterilisasi secara berkala barang-barang yang akan disentuh. Yang kedua, dilakukan pengecekan suhu tubuh kepada seluruh karyawan dan tamu. Yang ketiga, pihak hotel secara berkala menyemprotkan disinfektan ke dalam kamar. Keempat, menyediakan wastafel dan hand sanitizer. Yang kelima, memberikan durasi saat makan. Yang keenam, pembatasan jumlah orang pada fasilitas-fasilitas hotel. Hasil rumusan masalah 1.3, bagaimana penerapan social distancing di restoran hotel. Penerapan social distancing di restoran yang diberlakukan hotel, salah satunya adalah menawarkan tamu untuk take away sarapan pagi, di mana ini mencegah tamu satu dengan lainnya bersentuhan piring atau peralatan makan lainnya. Sebisa mungkin tidak mempertemukan para tamu di satu tempat yang tertutup. Untuk tamu yang tetap ingin menyantap makanan langsung di restoran, akan ada pelayan khusus yang melayani keinginan tamu. Jadi bukan lagi dengan model prasmanan yang dimana meninggalkan jejak tangan orang satu dengan orang yang lainnya di piring atau peralatan makan. Dalam restoran juga sudah diatur jarak antar meja dan durasi makan di restoran, jadi di restoran tidak dipenuhi oleh para tamu. Next. Peraturan yang ada di restoran ini, pertama, tamu yang berkeluarga tidak duduk berdekatan. Kedua, pelayanan menggunakan face shield, masker, dan sarung tangan. Ketiga, pelayan yang menyajikan tidak langsung sentuh tangan dengan piring tamu. Keempat, jarak antar meja tamu dengan pelayan sudah diberi tanda. Hasil rumusan masalah 1.4. Bagaimana aturan yang ditetapkan dalam penggunaan fasilitas hotel. Penggunaan fasilitas kolam renang. Yang pertama adalah pihak hotel melarang tamu untuk bersantai di kolam renang ataupun berfoto. Para tamu dihimbau untuk menjaga jarak sejauh 6 kaki dari kursi santai. Kolam perlu dibersihkan dan proses penambahan klorin sesuai standar. Dengan contoh lain seperti gym itu, pihak hotel akan membatasi orang yang menggunakan fasilitas. Tiap orang harus menjaga jarak sejauh 2 meter untuk menghindari cipratan, keringat orang lain, atau bersentuhan fisik dengan orang lain. Area gym juga akan sering dibersihkan pada titik yang sering disentuh oleh tamu. Spa di dalam hotel. Ini adalah sangat dibatasi jumlah tamu yang masuk dan memakai fasilitas spa. Harus melakukan reservasi terlebih dahulu. Alat spa disterilisasikan 2 kali lipat. Refleksi di hotel yang melayani tamu langsung di kamarnya ditutup. Jadi, yang orang spa ini nggak boleh ke kamar tamu. Hotel ingin para tamu untuk terasa nyaman dan aman saat menggunakan fasilitas yang ada di hotel. Kesimpulan, secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa memang dalam era new normal ini, hotel mengalami kerugian yang cukup besar. Tantangan untuk hotel saat ini yaitu bagaimana dapat memikat para tamu agar bisa percaya dan menginap di hotel. Dengan catatan, hotel memiliki protokol yang jelas dan lengkap. Kemudian, hotel juga harus dapat memastikan kepada tamu mengenai sistem keamanan yang ada di hotel.
Pastinya di era sekarang ini, hotel akan merevisi serta menambahkan beberapa aturan demi keamanan dan juga kenyamanan bersama. Pihak hotel juga melaksanakan proses check-in dan check-out dengan cara yang berbeda dari sebelumnya. Dari segi fasilitas juga mungkin akan diubah. Seperti misalnya lift yang biasanya memuat lebih dari 10 orang, saat ini hanya bisa 5 orang. Hotel yang membiasakan kita menekan tombol untuk menggunakan lift diganti menjadi sistem otomatis atau dipasangnya sensor. Sebisa mungkin hotel menyediakan fasilitas yang tidak perlu tersentuh oleh tangan. Mungkin sebelumnya hotel hanya menyediakan handuk hangat dan jus untuk tamu. Namun, sekarang harus menyediakan hand sanitizer dan juga masker untuk tamu. Yang biasanya dapat melakukan sarapan pagi ramai-ramai, saat ini dibataskan dan diwajibkan melakukan reservasi. Saran dari kelompok kami ialah protokol yang disiapkan dari tiap hotel terhadap new normal ini harus jelas dan terperinci. Karena tujuan utama hotel ialah untuk membuat tamu yang menginap merasa nyaman dan aman. Namun, kebijakan dari hotel sendiri juga harus tegas seiring dengan situasi yang dihadapi saat ini. Hotel harus tahu jelas apa yang dibutuhkan dan diinginkan tamu di saat genting seperti ini. Harus tahu apa saja yang disiapkan, terutama soal kebersihannya. Harus diperhatikan lebih lagi dari yang sebelumnya. Dari pihak hotel memang butuh kerja keras yang lebih untuk menarik perhatian para tamu agar dapat percaya dan kembali berkunjung ke hotel tersebut. Hotel sendiri juga harus pandai mengatur ide dan rencana agar tidak timbul kerugian untuk pihak hotel sendiri. Di sini tidak hanya membutuhkan protokol yang jelas, namun juga dibutuhkan trik baru untuk memikat hati tamu. Entah dari harga diskon kamar, cashback, atau promo lainnya. Ketika sudah berhasil memikat, bukan berarti pihak hotel sudah berhasil meraih target. Namun seharusnya pihak hotel bekerja lebih giat lagi dan fokus kepada tamu. Hotel wajib memberikan yang terbaik dari segi pelayanan, fasilitas, dan lainnya. Pihak hotel juga harus bisa membagi waktu tamu dalam menikmati fasilitas hotel yang ada. Tak lagi bisa seperti dahulu, namun saat ini diperlukan booking. Agar social distancing tetap terjalani dan juga memiliki waktu seling untuk membersihkan fasilitas hotel sebelum orang berikutnya memakainya. Mungkin saja akan mendapatkan beberapa komentar dari tamu, entah dari segi keamanan ataupun kebersihan. Sebaiknya pihak hotel segera memperbaikinya dan memastikan hal tersebut tidak terulang kembali. Next. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.